Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat Pilpres 2024, namun dalam debat yang akan digelar 5 kali itu tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal dan tema debat pemilihan presiden 2024. Namun debat Pilpres kali ini berbeda dengan Pilpres sebelumnya. KPU mengubah format debat, di mana debat kali ini tidak akan ada debat khusus para calon presiden atau calon wakil presiden. Perubahan format debat KPU pun mengundang kontroversi. Pasalnya berdasarkan UU Pemilu dan PKPU nomor 15 tahun 2023, debat Pilpres digelar dengan 3 kali debat khusus Capres dan 2 kali debat Cawapres. KPU membantah mereka melanggar Undang-Undang Pemilu terkait aturan debat Pilpres. Karena nantinya semua pasangan calon akan hadir bersamaan dalam debat yang digelar sebanyak 5 kali. Nantinya yang membedakan debat khusus Capres dan Cawapres adalah proporsi waktu bicaranya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyebut berubahnya format debat Capres-Cawapres sebagai akal-akalan KPU. KPU semestinya menjalankan perintah undang-undang perihal pelaksanaan debat yang menampilkan khusus Cawapres. Ketua KPU dan KPU itu tidak berhak untuk mengubah format debat tersebut. Debat itu tetap mesti 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Dan kalau Ketua KPU dan KPU ingin mengubah itu, dia harus mengubah undang-undangnya. Nah, menurut saya dengan pernyataan Ketua KPU yang mengatakan, oke, tetap 5 kali debat, tapi Capres dan Cawapres itu hadir bersamaan. Ya, ini menurut saya satu akal-akalan format yang sedang disiapkan, sedang dibuat oleh KPU, dan itu tidak boleh kita terima dan tidak bisa kita terima. Nah, KPU boleh mengubah itu kalau undang-undangnya diubah. Sementara itu dengan rencana menghapus debat khusus Cawapres, maka KPU bisa dituduh publik melakukan kejahatan sipil. Karena mendengarkan debat kandidat dalam proses Pilpres adalah hak publik. Jadi kalau kemudian di 2024 ini ada wacana penghapusan agenda debat Cawapres, ini nanti akan berdampak pada beberapa hal. Misalnya KPU bisa saja dituduh oleh publik melakukan kejahatan sipil. Kenapa? Karena mendengarkan debat kandidat dalam proses pemilihan presiden itu adalah hak publik. Publik tentu tidak mengenali satu persatu dari tokoh-tokoh yang akan diajukan dalam surat suara di pemilu 2024. Sehingga mereka perlu mengenali mereka dari proses kampanye, termasuk juga debat kandidat. Sehingga debat kandidat ini menjadi penting. Debat Pilpres 2024 akan digelar sebanyak 5 kali. Dengan 2 debat pertama akan digelar pada bulan ini dan 3 debat sisanya akan digelar tahun depan. Debat akan mengambil sejumlah tema diantaranya hukum dan HAM, pertahanan dan keamanan, ekonomi, hingga tema energi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi format baru debat Capres-Cawapres. Gibran menyebut dirinya akan mengikuti keputusan KPU dan menegaskan tidak ada pihak yang diuntungkan dalam keputusan tersebut. Soal debat Cawapres yang berubah, mekanismenya bagaimana? Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Persiapannya gimana? Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Dan berikut cuplikan wawancara saya bersama jubir TPN Ganjar Mahfud Imam Priyono, Wakil Komandan Tim FTKN Prabowo Gibran Angga Wira, dan Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati. Mbak Nisa, ini ada interpretasi yang baru yang membuat publik juga merasa kok begini gitu. Nah, kalau dari pertimbangan Anda, mengapa KPU meniadakan debat khusus para Capres dan Cawapres? Tadi disebutkan sebenarnya teamwork yang pengen dilihat gitu ya. Padahal masyarakat juga pengen loh, misalnya nih melihat Capres, membedah Capres sendiri, Cawapres sendiri. Kalau dari Mbak Nisa seperti apa tanggapannya?
Ya, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa ini kan undang-undang pemilu yang kita gunakan sama dengan 2019 yang lalu, Undang-Undang 7 2017, yang di Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa memang ada 5 kali debat, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Dan di aturan teknisnya, di peraturan KPU, PKPU ini kan KPU sendiri yang bikin ya, juga mengatur 5 kali debat, 3 kali capres, 2 kali cawapres gitu. Jadi kalau misalnya ada mau diubah gitu ya, ubah dulu kerangka hukumnya gitu. Jadi nggak bisa, karena gini, kalau misalnya memang di PKPU itu kan disebutkan bahwa dalam mendiskusikan format debat ini berdiskusi gitu dengan ya, DPR. berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah. Tapi berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah ini kan nggak mengubah undang-undang. Kalau mengubah undang-undang ya revisi undang-undangnya kan kira-kira gitu. Jadi ini hanya misalnya sebatas nanti waktunya berapa lama dan sebagainya gitu. Jadi ini yang menurut saya KPU juga perlu memberikan penjelasan, kalau mau diubah ya ubah dulu aturan regulasinya, karena penyelenggaraan pemilu ini kan ya dasarnya ya kerangka hukum gitu ya. Bahwa kemudian kalau kemudian diskusinya memang selama ini debat kita tuh kurang greget gitu, misalnya kurang menggali, ya itu kan hal yang lain. Bahwa secara evaluasi mungkin kita perlu ke depan mengevaluasi format debat mungkin yang bisa lebih spontan dan sebagainya, ya itu hal yang lain. Tapi kan kita ada regulasi yang sekarang menjadi dasar hukum kita menyelenggarakan pemilu ini. Oke, Mbak Nisa, kalau alasannya teamwork, Mbak Nisa, ini yang disebutkan oleh Pak Hashim Asyari bahwa ingin melihat satu pasangan itu memang benar-benar satu tim. Perludem melihatnya gimana? Make sense gak alasan teamwork ini dijadikan akhirnya landasan bahwa ini ya udah satuin aja, nggak perlu satu-satu gitu? Ya, ketika sudah berpasangan gitu ya, sudah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, ya tentu harus punya teamwork. Tapi kan tadi mereka nanti ketika terpilih dua-duanya harus mampu gitu. Karena misalnya nanti ketika presidennya sedang di luar negeri gitu ya, yang in charge di dalam negeri kan wakil presidennya. Nah, keduanya kan harus punya persepsi, punya internalisasi visi misi yang firm nih di dua-duanya gitu ya. Dua-duanya harus punya kemampuan pemahaman yang sama. Nah, ini sebetulnya yang publik tuh ingin dapat digali gitu ya dalam proses debat tadi, dengan tadi debat kita harus dievaluasi dan lain sebagainya. Tapi momen kampanye dalam bentuk debat ini saya rasa masih menjadi pilihan publik ya, masih menjadi sesuatu hal yang digunakan oleh publik untuk bisa menilai pasangan calon mana yang nantinya akan dipilih saat 14 Februari 2024. Oke, saya kembali ke Bang Imam. Bang Imam, bahwa kita bicara kompetensi masing-masing pasangan ya, baik itu capres dan cawapres, masing-masing punya tugas yang berat sebenarnya. Apakah menurut Anda dari TPN sendiri, alangkah baiknya memang kompetisi masing-masing harus digali dalam sesi khusus, bukan malah digabungkan, Bang Imam? Saya setuju pada premis itu, Juno, karena kita meyakini membangun Indonesia, menjawab tantangannya itu bukan perkara mudah. Dan kita juga tidak boleh lupa pada hipotesa presiden itu bukan dewa. Dia bisa berhalangan tetap misalnya, dan harus digantikan calon wakil presiden. Sehingga tidak ada pilihan kecuali kita memastikan calon wakil presiden itu berada pada level standar yang sama kuatnya dengan presidennya. Dan itu rasanya wadah yang tersedia adalah yang ada di Undang-Undang Pemilu ini 7 2017, bahwa wakil presiden akan berdebat sendiri 2 kali. Di situ kita akan melihat kemampuan, kekuatan mental, ketajaman visi, kemampuan dialektika, dan ini rasanya perlu untuk diberikan kepada publik. Jangan kita di banyak kesempatan pemilu harus gembira, pemilih harus rasional, tetapi kita nggak kasih kesempatan mereka untuk dari konteks cawapres untuk berbicara kepada publik. Dari sisi publik nggak ada kesempatan untuk mendapatkan visi dan misi kecuali gimmick. Nah, ini kan kita jadi nggak fair kepada publik. Kalau kompetisinya mau riang gembira, kalau kompetisinya mau substansial, demokrasinya mau berkualitas, ya memang yang harus ditaruh adalah gagasan, ide, perdebatan gitu.
Baik. Juno. Bang Angga, sama pertanyaan saya. Ketika kita bicara pasangan, tentunya publik juga ya sebagian atau saat ini banyak yang menginginkan bahwa ya harusnya ada debat khusus untuk masing-masing posisi sebagai capres dan cawapres. Apakah TKN juga bisa mengakomodir aspirasi rakyat ini? Mungkin ada kebijakan tertentu dari TKN agar Mas Gibran pun punya panggung sendiri untuk tampil nantinya. Ya, saya rasa setuju ya, karena ini kan pesta demokrasi ya. Semua orang juga harus mengetahui, mendalami dari sisi kompetensi baik capres dan cawapresnya. Walaupun memang pasangan capres cawapres ini kan sebagai satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat yang seperti saya sampaikan dalam proses menuju kampanye ya, dari mulai ditetapkan sampai sekarang, saya sudah melihat sekali, kebetulan juga saya beberapa kali mendampingi baik capres dan cawapres berkeliling ya, menyampaikan gagasannya baik di ruang-ruang publik, di kampus, di lembaga-lembaga ormas keagamaan, ormas sosial, dan saya rasa nggak ada suatu hal yang terlalu berat juga kalau memang nanti ya ada forum-forum yang memang mengedepankan atau cawapresnya untuk tampil gitu. Jadi saya rasa juga Mas Gibran sempat juga kita berdiskusi, tidak ada problem juga soal itu. Jadi mungkin supaya kita diskusinya juga bisa objektif ya, saya rasa pihak dari Sindo juga bisa mengundang dari pihak KPU kan, seperti itu ya. Jadi kita supaya clear gitu loh. Saya juga sebenarnya harusnya mengundang KPU, kami juga, karena ingin tahu nih perspektif KPU apa maksudnya, jawabannya. Karena gitu, karena jangan sampai tadi seolah-olah tapi kan disudutkan, dipersepsikan kami yang diuntungkan dengan tidak ada debat cawapres. Kalau perlu semakin banyak semakin oke. Yang penting kan gagasannya bisa sampai, ya bisa tersampaikan. Adapun hal-hal yang sifatnya sekarang sedang ramai di publik, saya itu bagian dari bagaimana masyarakat juga merespon ya. Jadi harus riang gembira, gemoy dan lain sebagainya, itu kan bagian respon publik ya untuk bagaimana menghadapi ini dengan riang gembira. Jadi kalau ditanya gagasan, ditanya konsep, apalagi kalau ditanya Pak Prabowo ya bukan lagi kelas secara nasional, sudah secara internasional kan gitu. Jadi saya rasa kita harus larinya kepada substansi ya, ya diskusinya terhadap substansi, perbedaan-perbedaan gagasan atau perbedaan-perbedaan program itu yang diuji realistis gak, relevan gak terhadap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depan, seperti itu. Baik ya, kalau kita lihat tadi riang, gembira, gemoy ya, ini harapan kita sebenarnya bagaimana ya kontestasi akan berlangsung nanti, tentunya semuanya punya hak yang sama, fair play seperti itu ya. Nah, saya ke Mbak Nisa. Mbak Nisa, ya harusnya memang ada KPU dalam diskusi kita agar kita bisa paham alasan dibalik ini. Menurut Anda, Mbak Nisa, dengan adanya dinamika yang berlangsung, ya setuju ataupun tidak setuju dengan format ini, apakah KPU juga harusnya bisa merespon atau mengakomodir persepsi dan pendapat dari masyarakat terkait ini, Mbak Nisa? Ya, mohon maaf ya, jelas Mas, KPU perlu menjelaskan ya kepada publik gitu, karena salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu berintegritas kan transparan, akuntabel ya. Jadi penyelenggara pemilu ya harus transparan, akuntabel, menjelaskan nih, misalnya format debatnya mau diubah ya, kalau mau diubah kita punya landasan hukumnya. Landasan hukumnya mengatur seperti apa. Kalau mau diubah ya itu perlu diubah. Dan tadi publik ini kan perlu difasilitasi gitu ya. Selama ini kita pengen debat kampanye kita tuh naik kelas gitu ya. Debat salah satu metode kampanye kan juga pengen naik kelas. Nah, publik ini perlu dapat kita selalu bilang kita mau mendorong pemilih cerdas, well-informed voters gitu ya. Nah, caranya kan dengan memberikan gagasan gitu loh. Apa sih sebetulnya yang ada di yang mau disampaikan oleh para pasangan calon ini, yang itu kemudian difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Kalau tadi misalnya ya publik kan tentu bisa mencari sendiri gitu ya, era media sosial sekarang dan sebagainya, ya memang bisa gitu ya cari sendiri, tapi penyelenggara pemilu ini kan adalah
institusi yang otoritatif dalam menyampaikan informasi itu kepada publik. Jadi sumbernya ya sumber misalnya untuk bisa mendapatkan materi-materi kampanye yang resmi gitu ya dari pasangan calon difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Itu menurut saya tugasnya gitu ya, menjadi tugas penyelenggara pemilu bahwa publik diminta juga secara aktif gitu ya untuk menelusuri rekam jejak. Ya itu tentu penting juga gitu ya, tapi penyelenggara pemilu pun penting memfasilitasi informasi itu karena dia lembaga yang otoritatif gitu ya, dan bisa dipastikan informasinya valid karena bisa jadi kalau kita cari informasi sendiri belum tentu sumber yang kita dapatkan sumber yang benar gitu. Nah jadi peran dan tanggung jawabnya penyelenggara pemilu sebetulnya untuk bisa menjadi jembatan kepada publik ya, untuk mendorong publik kita jadi lebih well informed gitu. Baik, nah kalau bicara ini Mbak Anissa, ini yang juga jadi catatan ya dari banyak pihak, banyak masukan juga Bang Angga dan juga Bang Imam bahwa debat capres-cawapres kita ini boring ya, sangat kalau kita lihat satu arah, tidak ada pertanyaannya pun normatif ya. Kalau kita lihat mungkin kalau kita lihat bagaimana mereka punya satu komisi CPD, Commission Presidential Debate ya, itu sangat kritis dan memang orang-orangnya sudah ditentukan dengan segala sistemnya. Mbak Anissa, kalau kita lihat debat yang nanti akan dihadirkan 5 kali ini, perlukah ada perbaikan? Karena masyarakat melihatnya, kalau saya sebagai seorang jurnalis dan publik menilai suatu seremonial. There's no such debate. Plus Mbak Anissa, saya mantan debate national, debater. Saya tahu bagaimana atmosfer debat harusnya. Dari tanggapan Anda, Perludem, bagaimana harusnya format debat? Ya justru itu sebetulnya yang publik inginkan gitu ya. Jadi menjawabnya tuh misalnya menjawab pertanyaannya bisa lebih genuine gitu ya, bisa lebih spontan gitu kan. Hal seperti kan debat itu kan kita sebagai publik nggak hanya melihat sejauh mana sejauh mana visi misinya gitu ya, sedalam apa mereka terhadap visi misinya, tapi juga melihat gestur gitu ya, misalnya ya melihat artikulasi dan lain sebagainya. Nah itu lebih kalau dia bisa lebih genuine kan publik tentu akan bisa lebih menilai. Nah makanya kita tuh semakin kesini tuh seharusnya bisa lebih mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu gitu loh, karena ya tadi kenapa debat ini menjadi penting gitu ya bagi publik untuk bisa menilai, karena debat yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ini kan akan disiarkan di televisi nasional, akan disiarkan di mana-mana, yang jangkauannya bisa sangat menjangkau publik yang luas gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya hadir masing-masing gitu loh, misalnya dapat undangan masing-masing yang mungkin nggak semua orang bisa melihat proses itu, tapi dengan difasilitasi penyelenggara pemilu kan memang debat ini adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh negara. Nah harapannya kan bisa menjangkau nih sampai ke daerah-daerah gitu ya, karena disiarkan langsung di TV-TV nasional dan sebagainya. Ya, dan tidak normatif ya Mbak, satu arah. It's not a speech competition but it's debate, right? Oke, saya ke Mas Imam dan juga Bang Angga. Mas Imam dulu, Mas Imam, closing statement apa yang ingin Anda sampaikan terkait bahasan kita hari ini? Silakan 1-2 kalimat. Saya dukung Juno dan Mbak Najwa Shihab bikin debat yang seru, yang panas, yang keras agar kita bisa menguji para calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti Mas Juno, saya pemandu debat presiden 2019, saya menjadi jurnalis. Saya membantu debat krusial terakhir beberapa pilkada daerah, Bali debat terakhir, Sulawesi Selatan debat terakhir, Sumatera Utara debat terakhir, Sumatera Barat debat terakhir. Saya tahu di debat itu nggak hanya soal substansi. Pada debat itu juga ada soal mental. Pada debat itu ada soal orisinalitas. Karenanya saya mendukung kita semua untuk bersuara kepada KPU. Ayo buat kontestasi ini kontestasi yang berkualitas. Kalau kita salah pilih pemimpin, kita semua yang rugi. Jangan kita bermain-main, jangan kita bercanda, jangan kita berjudi dengan nasib bangsa, dengan 270 juta nasib dan cita-cita dan jiwa dari masyarakat Indonesia. Itu closing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Imam. Bang Angga, silakan. Bang Angga. Ya, tentunya kita berharap ya pemilu kali ini bisa menjadikan ruang publik ini sebagai sarana untuk adu gagasan, adu program, dan sudah
semestinya ya KPU memfasilitasi hal tersebut ya. Nah, mudah-mudahan dalam perjalanannya ke depan ya ini ada saran dan masukan atau kritik ya dari teman-teman, ini menjadi bahan ya untuk memperbaiki, dan saya rasa bukan hanya KPU tapi juga organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, kampus gitu kan, bisa juga menjadikan pesta demokrasi ini sebagai sarana ya untuk menguji sejauh mana capres dan cawapres ini punya kemampuan dan punya program. Tapi sekali lagi saya ingin juga sampaikan, kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai sebuah negara punya cara ya, saya rasa ya. Mungkin belum tentu hal-hal yang dilakukan oleh negara-negara lain gitu kan bisa menjadi baik, tapi kita saya rasa juga punya cara sendiri, dan kita juga harus menggalinya ya dari hal-hal yang sudah berjalan selama ini sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, dan semuanya juga pemilihan langsung. Kalau boleh dibilang ini, kalau kita bandingkan dengan Amerika, ini kita pemilihan langsungnya ini sampai dengan RT RW, kepala desa gitu loh. Lebih advance harusnya. Kalau dibilang ini negara demokrasi terbesar di dunia itu ya Indonesia, karena kita sudah mulai di jenjang yang paling bottom itu sudah melakukan hal tersebut, dan kita yakin ya kita bisa melahirkan pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas. Baik, dan juga sebenarnya Bang Imam ya, Bang Angga dan juga Mbak Nisa, kami sudah mengundang KPU, tadi sudah menghubungi tadi, tapi belum ada respon, jadi kita tunggu nanti kira-kira ada respon apa dalam 1-2 hari ini. Tapi ini saya tutup dengan pantun ya untuk KPU dan untuk kita semua, boleh? 1, 2, 3, nomor yang cantik. Cakepnya mana? Cakep. Oke. Tahun ini memang tahun politik, oke? Pergi beberes, jangan sampai lalai. Debat capres-cawapres harus gembira dan damai. Terima kasih semuanya.